Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Haldayati, kelas 5B. Saya akan menjelaskan tentang standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Kemudian kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD, MI, SDL atau SDLB, kemudian kelompok mata pelajaran estetika, lalu kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia itu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Lalu kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kemudian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD, MI, atau SDLB, yaitu untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Lalu ada kelompok mata pelajaran estetika, yaitu untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Lalu yang terakhir kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Lalu ada beban belajar. Beban belajar dimaksud dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kemudian kegiatan tatap muka itu adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut. Pada tingkat SD, MI, atau SDLB berlangsung selama 30 menit. Kemudian pada SMP, MTS, atau SMPLB berlangsung selama 40 menit. Lalu pada tingkat SMA, MA, atau MALB, atau SMK, dan MAK berlangsung selama 45 menit. Lalu ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Penetapan kalender pendidikan. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama dalam hal terkait dengan hari raya keagamaan. Kepada kepala daerah tingkat kabupaten atau kota atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Kemudian ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Demikian penjelasan tentang standar isi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.